Apa alasan pemerintah tidak memberi ruang terhadap politik pragmatis yang mengatasnamakan rekonsiliasi? Untuk membahasnya telah hadir di studio tenaga ahli Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ngabalin, apa kabar? Rara, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ngabalin, jika ada pihak yang menyebut syarat rekonsiliasi adalah barter kasus hukum seperti memanggil pulang tokoh ormas ke tanah air, bagaimana pandangan Anda? Ya, yang pertama itu adalah mimpi di siang bolong dan mungkin sedang mengigau. Kenapa? Pada waktu kampanye berkali-kali narasi dan diksi itu dipakai terkait dengan tidak mencampur adukan masalah politik dan masalah hukum. Kalau masalah hukum tentu tidak menjadi kewenangan bagi pemerintah karena proses itu terkait dengan lembaga-lembaga penegakan hukum. Biarlah proses hukum itu berlangsung. Siapa yang melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana lain-lain, kitab undang-undang hukum pidana dan lain-lain, monggo. Kita harus jantan hadapi itu, karena itu adalah proses hukum. Bagaimana mungkin bisa dibarter? Rekonsiliasi itu, ingat, kita berkali-kali mengatakan bahwa rekonsiliasi itu tidak selamanya orang harus berkoalisi. Dan rekonsiliasi itu adalah kaitannya dengan urusan-urusan seluruh campaign yang selama ini terjadi dengan kebencian, kemudian narasi-narasi yang membuli orang, menyebarkan berita kebencian dan lain-lain. Tidak ada urusannya dengan urusan hukum, Mbak Rara. Artinya langkah politik tidak bisa mengintervensi penegakan hukum itu sendiri? Tidak boleh. Itu merusak proses demokrasi di tanah air. Dan itu kan yang berkali-kali berulang-ulang Bapak Presiden mengemukakan itu kepada publik, dan tuduhan terhadap pemerintahan Jokowi mencampur adukan kepentingan politik dan hukum itu berkali-kali difitnah dan diarahkan kepada pemerintahan Jokowi Pak Yusuf Kalla. Kenapa hari ini harus menjadi barter dengan pilihan-pilihan kata yang memalukan. Gitu. Nah, Ketua KSP Muldoko mengatakan ini rekonsiliasi jangan pragmatis. Apakah itu memang ditujukan kepada pihak-pihak yang ingin rekonsiliasi ini bersyarat seperti itu? Ya, makanya kalau rekonsiliasi itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Tadi saya baru saja bicara di We Love NKRI. Terkait dengan apa? Terkait tentang persoalan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu penting. Penting untuk kepentingan bangsa dan negara, penting untuk konsentrasi pemerintah. Tetapi rekonsiliasi tidak dibarter dengan kepentingan-kepentingan penegakan hukum yang bisa merongrong kewibawaan pemerintah dan penegakan hukum di tanah air. Oke, artinya ditegaskan kembali. Artinya pintu ditutup jika rekonsiliasi adalah dengan barter hukum? Pasti. Ditutup itu. Tidak mungkin Presiden akan melakukan itu. Saya memberikan jaminan bahwa tidak mungkin Presiden melakukan rekonsiliasi itu dengan menabrak upaya-upaya penegakan hukum, dan tidak mungkin Presiden akan mengintervensi langkah-langkah yang dilakukan dalam penegakan hukum. Itu saya berikan jaminan. Oke, berbicara masih mengenai rekonsiliasi. Apakah rekonsiliasi saat ini menjadi prioritas atau tidak? Kalau dibilang bukan prioritas, tentu juga tidak. Karena rekonsiliasi itu penting. Kenapa? Karena pemilu kemarin itu terjadi polarisasi yang membedah atau membelah umat ini. Kenapa? Karena orang menggunakan, sekali lagi saya menggunakan istilah narasi dan diksi agama untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Iya kan? Bagaimana mungkin orang itu harus dipilih kemudian karena dia etnis Pakistan, India, Arab, Cina, Turki dan lain-lain. Sementara kita memberikan sebuah gambaran bahwa siapa saja yang hidup dan berdiam sebagai anak bangsa di negeri ini, tidak boleh ada orang menggunakan isu-isu sara yang itu bisa mengganggu stabilitas nasional. Nah, rekonsiliasi itu penting untuk grassroots. Gitu loh, Mbak. Pak Jokowi dan Pak Prabowo sampai saat ini belum bertemu, tapi bisakah rekonsiliasi dimulai sebelum pertemuan kedua tokoh itu? Pak Ngabalin, kita akan membahas mengenai hal ini, juga apa alasan ICW menilai rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo tidak perlu terburu-buru. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Ngabalin, artinya rekonsiliasi apakah bisa dilakukan sebelum pertemuan antara Jokowi dan juga Prabowo? Iya, memang banyak kalangan menganggap bahwa rekonsiliasi itu bisa terjadi secara natural. Saya tadi mengatakan bahwa rekonsiliasi itu tidak selamanya orang harus berkoalisi. Karena kekhawatiran kita ada. Orang berkoalisi, kemudian koalisi rasa oposisi
itu menjadi duri dalam daging. Banyak kawan punya pandangan seperti itu. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa dalam posisi ini kan Presiden memiliki satu hak prerogatif untuk bisa menentukan kemana arah pemerintahannya. Sehingga memang ya santai saja sebetulnya, tidak perlu juga memaksa-maksa. Cuma begini, kalau orang mengatakan bahwa rekonsiliasi itu tidak penting dan tidak prioritas, itu juga tidak boleh. Karena situasi itu terjadi pada kampanye kemarin. Polarisasi itu terjadi antara kubu 01 dan 02. Kita menganggap bahwa keputusan mahkamah itu enough, finish, final, and binding. Tetapi kan di bawah ini kan program pemerintah harus berjalan, kemudian tidak boleh lagi ada terjadi rasa campaign, itu masih terjadi dan saling tuduh-menuduh. Itu artinya menurut Anda rekonsiliasi urgent untuk dilakukan, saya tapi kira apa sebaiknya dasar dari rekonsiliasi ini? Iya. Saya ingatkan sekali lagi Mbak Rara bahwa 2014 kemarin itu saya adalah direktur politik KMP. Berkali-kali waktu itu saya mengusulkan bahwa pikiran dan gagasan Pak Prabowo itu sama dengan pikiran dan gagasannya Pak Jokowi. Dua pilihan, apakah mau bergabung atau menjadi oposisi. Kalau menjadi oposisi, maka dia harus menjadi oposisi yang konstruktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Kebencian terhadap satu komunitas, etnis, dan agama tidak boleh terjadi di Republik ini. Karena bangsa ini besar, karena kita punya banyak etnis dan kita punya banyak agama. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu adalah aset negara yang harus dirawat. Maka rekonsiliasi itu penting, bisa diawali sebelum pertemuan kedua tokoh. Secara natural itu terjadi di lapangan, tapi itu tidak bisa. Kenapa? Karena orang menggunakan pilihan-pilihan dan sumber-sumber agama dalam memperandakan masyarakat Indonesia. Artinya kalau dari pemerintah sendiri, bentuk silaturahmi yang akan dilakukan dengan kubu oposisi ataupun dengan Prabowo Subianto ini seperti apa? Sepengetahuan saya yang hari-hari ada di istana, Presiden sejak awal telah mempersiapkan diri, berjalan, berlari, merangkak kalau perlu untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Joko Widodo menyiapkan waktu untuk itu. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi dan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin menang, Presiden Joko Widodo juga berniat dengan hati ketulusan dengan menguburkan seluruh kebencian narasi yang selama ini dialamatkan kepada Presiden, mencaci maki, hujat menghujat, clear enough. Joko Widodo akan menyiapkan waktu kemudian membangun sebuah rekonsiliasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan itu ada pada pikiran, hati dan kejernihan Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi kembali mengenai konsep rekonsiliasi ini, karena kita lihat dari dinamika yang terjadi, tadi kita sudah sempat membahas mengenai rekonsiliasi, ada barter kasus hukum, ataupun rekonsiliasi diidentikan dengan bagi-bagi kursi di kabinet. Bagaimana Pak Ngabalin? Saya ingin mengatakan bahwa ketika menggunakan satu kesepahaman untuk rekonsiliasi, dengan pasti saya mau mengatakan di Metro TV dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Presiden tidak akan bisa mengintervensi kasus dan proses hukum. Bahwa dengan barter untuk memulangkan Habib Rizik, saya kira itu mustahil terjadi. Kenapa? Pemerintah juga tidak melarang Habib Rizik untuk kembali ke tanah air. Kalau ada masalah yang sedang dihadapi oleh Habib Rizik, monggo, hadapi itu kasus. Biar nanti diproses, kan negeri ini negeri hukum kan, semua bisa ada pengacara, ada jaksa penuntut umum, bawalah ke pengadilan itu supaya ada kita memberikan pembelajaran. Siapapun Anda kalau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan di tanah air harus diproses hukum. Oke, bagaimana dengan syarat berikutnya mengenai meminta jatah kursi menteri? Nah, itu tentu menjadi hak prerogatif Presiden. Tetapi pakailah satu budaya orang Indonesia supaya kita juga berkaca dan bercerminlah dengan baik. Supaya jangan begitu setelah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menang, kemudian beramai-ramai membalikan kepala dan kemudian datang dan merangka untuk meminta kursi, itu juga tidak bagus dalam budaya orang-orang Indonesia. Biarlah proses ini berjalan dengan baik. Siapa tahu kehadiran Anda juga akan bisa memberikan manfaat, kekuatan bagi pemerintah, atau jangan kehadiran Anda menjadi kerikil, menjadi duri dalam daging dan merongrong kewibawaan pemerintah
dalam melaksanakan program-program Jokowi Ma'ruf Amin. Oke, tapi menurut Anda apakah koalisi saat ini masih membutuhkan teman di luar Sudah koalisi? cukuplah sebetulnya. Koalisi sudah selesai. Koalisi 01 itu kan memenuhi kriteria. Biarlah supaya ada kekuatan balance di Check and balance, check ya? and balancing sistem pemerintahannya. Jadi ada kekuatan penyeimbang. Ya. Demokrasi juga itu penting, harus ada yang memberikan kontrol kepada pemerintah kan. Oke. Jangan juga semua ada di pemerintahan kemudian pincang itu demokrasi dijalankan. Baik, kita lihat bagaimana dinamika politik ke depannya. Mbak Pak Rara, Ngabalin. saya terima kasih. Oke, Doa dan dukungan dari teman-teman untuk Jokowi Ma'ruf Amin dan kami-kami mudah-mudahan lebih kuat. Baik, terima kasih Pak Ngabalin telah berbincang bersama kami malam hari ini.